Terima kasih Ustaz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada subuh hari ini kita ingin menambah iman kita dengan mengaji bersama. Karena orang yang membaca ayat-ayat Allah itu harapannya adalah bertambah imannya. Atau kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita akan belajar bersama tentang qabulul amal, diterimanya amal. Materi ini saya kira penting karena sudah tentu kita beramal di dunia ini sebagai bekal di akhirat, harapannya diterima oleh Allah. Tidak ada di antara kita yang amalnya dia ingin tidak diterima, pasti semuanya beramal untuk diterima. Begitu ya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tidak ingin amalnya diterima? Pasti ingin. Karena percuma beramal kalau tidak diterima. Karena itu perhatian para ulama terhadap diterimanya amal itu lebih kuat dibanding melaksanakan amal itu sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan memperhatikan diterimanya amal itu sangat berpengaruh pada pelaksanaan atau kualitas pelaksanaan amal itu. Misalnya kita ingin sholat subuh. Saya berharap sholat subuh saya diterima. Kita akan datang lebih awal. Kita akan siapkan hati untuk khusyuk dalam sholat. Kita akan ikuti dan dengarkan bacaan imam. Ya. Suaranya Ustadz Yusuf ini sangat merdu ya. Jadi menambah semangat kita beribadah di Masjid Baitur Rahmah. Jadi seberapa penting kita mengetahui dikabulnya amal kita atau diterimanya amal kita. Ada beberapa poin yang menunjukkan pentingnya diterimanya amal. Yang pertama, kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah, tadi kita membaca surat Al-Baqarah juz 2 ayat 142. Ini sudah lewat ya, sudah pernah dibaca lah. Dalam ayat ke-127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina, membangun dasar-dasar Baitullah bersama Ismail putranya alaihi wassalam. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Jadi Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah itu langsung berdoa bersama putranya. Ya Allah, terimalah amal kami. Menunjukkan bahwa pentingnya diterimanya amal. Karena ini teladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang kedua, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika di akhir Ramadan atau di malam terakhir Ramadan, beliau mengangkat suara dengan cukup keras untuk mengatakan, ya laita sya'ri, aduhai, man hadzal maqbul fanuhannihi. Siapakah yang di malam hari ini amalnya diterima? Fanuhannihi, kami akan mengucapkan selamat atas diterimanya amalnya. Wa man hadzal mahrum fanu'azzihi. Siapakah yang malam ini di akhir Ramadan ini termasuk yang mahrum, termasuk yang tertolak amalnya, maka kami akan berbelasungkawa atas tidak diterimanya amalnya itu. Kalau Ali mengucapkan seperti ini, yang mana Ali itu pintu ilmunya Rasulullah, ya, maka ini menunjukkan betapa pentingnya diterimanya amal, sampai Ali dan para sahabat yang lain ingin datang untuk mengucapkan selamat kepada siapa-siapa yang diterima amalnya di akhir Ramadan. Dan ikut berbelasungkawa, ikut menyatakan kesedihan ketika amal tidak diterima. Yang ketiga, kebiasaan para sahabat sebagaimana dikutip dari Jabir bin Nafil, khususnya di hari raya Idul Fitri, para sahabat ketika bertemu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, atau dalam riwayat lain minna wa minkum, yang artinya semoga amalan kami dan amalan kalian diterima oleh Allah. Ini ucapan yang diucapkan oleh para sahabat. Bagaimana dengan mohon maaf lahir batin atau minal aidin wal faizin? Ya tidak mengapa, karena mengandung maslahat. Karena ini sifatnya muamalah dan saling mendoakan. Jadi bukan sesuatu yang dianggap bid'ah, ya. Syekh Utsaimin juga mengatakan demikian, boleh dengan ucapan lain asal mengandung maslahat. Tetapi lebih baik kalau ditambah saling mendoakan diterimanya amal, karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, ketika sahabat saling mendoakan agar diterima amal mereka, maka ini menunjukkan pentingnya diterimanya amal. Yang ketiga, dalam kitab yang keempat ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengutip Ma'la bin Al-Fadl menjelaskan tentang kebiasaan ulama salaf. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Adalah para ulama berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikannya mereka ke bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, minta disampaikan ke bulan Ramadan. Biasanya ada doa walaupun hadisnya agak lemah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Kalau memakai doa tersebut
berarti 2 bulan sebelum Ramadan. Nah ini 6 bulan, berarti masih 4 bulan sebelumnya lagi. Berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Nah, wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Setelah Ramadan, mereka para ulama itu juga berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar diterima amal mereka. Maksudnya diterima amal Ramadannya. Jadi Syawal berdoa penuh. Nanti Zulqa'dah juga demikian. Zulhijjah demikian. Muharram, Safar sampai Rabiul Awal 6 bulan. Nah, Bapak Ibu masih berdoa atau tidak untuk diterimanya amal Ramadannya? Sudah berhenti ya berdoanya. Nah, dilanjutkan ya. Dilanjutkan minimal dengan Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana, apalagi wa tadarrusana, dan wa jami'a a'malina ya arhamar rahimin, gitu ya. Jadi yang penting berdoa untuk diterimanya amal Ramadan. Para ulama salaf berdoa sampai 6 bulan setelah Ramadan. Jadi di antara doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan, selipkan doa diterimanya amal Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal Ramadan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, nah selanjutnya apa tanda diterimanya amal kita? Apakah ada tanda lahiriah? Misalnya kalau amalnya diterima langsung dapat PIN gitu ya. Jadi langsung dikasih PIN oleh takmir, Anda diterima amalnya. Atau kalau diterima amalnya di bawah bantalnya langsung ada emas misalnya. Tidak ada tanda lahiriah. Tapi para ulama berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis sehingga menyimpulkan beberapa tanda diterimanya amal. Pada kesempatan kajian subuh ini kita mencoba menguraikan 4 saja. Yang pertama, ikhlasuka fil amal. Ikhlasnya kita dalam beramal. Yang kedua, kurhuka lil ma'siyah wa hubbuka lit ta'ah. Bencinya Anda pada kemaksiatan dan semakin sukanya Anda pada ketaatan. Jadi kalau setelah Ramadan Bapak Ibu kok tambah senang sholat jamaah, bukan karena ada pasar bahagia tapi betul-betul suka untuk ketaatan sholat subuh, berarti ini tanda bahwa amal Ramadannya diterima. Kalau Bapak Ibu membenci kemaksiatan setelah Ramadan dan tidak ingin mendekatinya lagi, walaupun tidak mungkin nol kemaksiatan, tidak mungkin, karena setan terus bekerja untuk menggoda anak Adam. Tetapi ada rasa benci, tidak suka pada kemaksiatan dan lebih suka pada ketaatan, berarti itu tanda bahwa amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudawamatuka 'alal 'amalis shalih. Terus-menerusnya Bapak Ibu, terus-menerusnya kita untuk beramal soleh. Tidak berhenti setelah Ramadan berlalu. Hanya beribadah di Ramadan saja. Tapi tetap terus setelah Ramadan justru tambah bersemangat, tambah istiqomah dalam ketaatan, dalam amal soleh, maka itu tanda diterimanya amal. Yang keempat atau yang terakhir, tazakkuruka lil akhirah. Semakin banyak lagi mengingat akhirat. Karena ini orientasi hidup kita.
kita berjalan menuju Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan menetap di dunia selamanya. Dunia adalah darul amal, tempat kita beramal soleh, tempat kita mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat. Nah, untuk memotivasi kita menyiapkan bekal itu adalah dengan banyak mengingat akhirat, banyak mengingat kematian. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Jadi ini diantara tanda diterimanya amal soleh. Kita coba lihat satu persatu. Ikhlas misalnya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, insyaallah kita semua hafal itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan, yaitu orang-orang beriman kepada Allah, diperintahkan untuk apa? Mengikhlaskan amal ibadahnya kepada Allah dan melakukan ketundukan hanif. Di situ dibuat dalam bentuk jamak hunafa. Hunafa itu adalah bentuk jamak dari hanif. Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifam muslima. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang yang hanif, yang muslim. Jadi orang muslim harus mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah. Ikhlas kepada Allah itu artinya amal ibadahnya dan semua perbuatan baiknya ditujukan untuk mendapat ridho Allah. Bukan untuk selain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan ikhlas dengan beberapa pengertian. Kita ambil satu saja, yaitu Abul Qasim Al-Kushairi. Beliau mengatakan, ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga yang dilakukan bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik dan pujian dari makhluk, atau yang dilakukan bukanlah di luar mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menurut Zunnun ada 3 tanda ikhlas. 1, merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Karena setiap kita berbuat itu ada yang memuji, kadang-kadang ada yang mencela juga. Atau yang berkata miring lah kira-kira. Tidak suka dengan perbuatan kita. Nah, kita lebih mengharap pujian atau takut pada celaan atau sama saja? Kalau sama, berarti kita tujuannya pada Allah. Jadi pujian dan celaan itu dianggap tidak akan mempengaruhi ketaatannya kepada Allah. Baik dipuji maupun dicela. Jadi tidak berbuat untuk dipuji dan tidak takut meninggalkan amal karena dicela. Yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Ya, sudah lupakan saja. Gak usah diungkit-ungkit. Tapi boleh untuk dijadikan wasilah dalam berdoa. Misalnya kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, kemudian kita ingin bertawasul dengan amal itu di hadapan Allah, tidak apa-apa. Jadi mengingatnya sekedar untuk menjadikan wasilah dalam berdoa. Karena ada yang disebut dengan tawasul dengan amal soleh. Dan itu dibolehkan. Yang ketiga, mengharap balasan dari amalan akhirat dan bukan di dunia. Jadi harapannya adalah kita berbuat untuk kehidupan kita di akhirat.
Nah, di sini ada kutipan dari Al-Fudail bin Iyad yang mengatakan meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Jadi ada orang tidak mau sholat jamaah, nanti saya takut dipuji oleh tetangga saya takut nanti dikira pamer amal, saya di rumah aja sholatnya. Ini justru riya, kata Al-Fudail, meninggalkan amal karena manusia. Atau beramal karena manusia termasuk kesyirikan. Dia datang sholat jamaah tapi dengan harapan dipuji oleh orang lain, maka justru dia menduakan Allah. Dia melakukan kesyirikan. Nah, sedangkan ikhlas adalah engkau selamat dari kedua tadi. Jadi tidak meninggalkan amal karena takut manusia, ya, yang mana itu riya, kata Al-Fudail, dan tidak beramal karena manusia. Saya diberi waktu tambahan 10 tadi ya. Gak apa-apa ya. Gak ada kegiatan kan? Kalau yang ada kegiatan, monggo, gak apa-apa. Yang kedua, kita semakin suka dengan ketaatan menandakan diterimanya amal. Pengaruh maksiat pada hati sungguh amat luar biasa. Bahkan bisa memadamkan cahaya hati ya. Inilah yang patut kita renungkan. Jadi ada ayat dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Penjelasan dari ayat ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ran alladzi zakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan atau kemaksiatan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut, sehingga titik hitam itu memenuhi hatinya. Itulah yang disebut dengan ar-ran dalam surat Al-Mutaffifin. Jadi berbuat maksiat ada dikasih tanda di hati hitam. Buat maksiat lagi tanda. Terus sampai kemudian banyaknya maksiat menutupi hatinya. Kalau hati sudah tertutup hitam itu, maka sulit untuk menerima kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau terus dia bertobat, terus dia meninggalkan, maka itu dibersihkan oleh Allah. Sehingga dengan itu dia mudah dapat hidayah, dia mudah dapat pembelajaran keimanan, ketauhidan, amal soleh dan lain sebagainya. Jadi hidup kita ini sebenarnya membersihkan hati kita dari kemungkinan adanya titik hitam. Dengan apa titik hitam itu terjadi? Dengan melakukan kemaksiatan. Kalau terus-menerus tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau meninggalkan kemaksiatan itu, maka titik hitam itu semakin banyak sehingga menutupi hati. Bahkan bisa memadamkan cahaya hati itu sendiri. Karena hati itu sangat potensial. Potensial untuk berbuat baik. Jadi yang mendorong seseorang untuk beramal soleh itu dari hatinya. Jadi kalau hati sudah hitam, sulit dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Nah, mari kita membuat hati kita tidak hitam dengan terus bertobat meninggalkan kemaksiatan yang mungkin pernah kita lakukan. Yang ketiga, mudawamatuka 'alal amalis sholeh. Supaya cepat saya baca terjemahannya saja ya.
kembali melakukan puasa setelah puasa Ramadan itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Karena Allah jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik untuk melakukan amalan soleh berikutnya. Jadi kata ulama, jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Jadi kalau ingin tahu bahwa amal sebelumnya yang kita lakukan diterima, yaitu apakah muncul setelah itu amalan baru, amalan produktivitas amal yang berikutnya. Kalau ada berarti amal sebelumnya diterima. Jadi amal kita yang pertama harus memotivasi melahirkan amal soleh yang berikutnya. Karena itu menjadi tanda diterimanya amal. Balasan dari kebaikan kata para ulama adalah kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah ada kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya. Ini dikutip oleh Al-Fudail Ibnu Iyad dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puasa misalnya. Apakah setelah Ramadan kita tidak ada puasa sama sekali? Sudah tentu tidak. Kalau di bulan Syawal ingin menjadikan puasa kita setahun, maka ambil kesempatan puasa Syawal 6 hari. Kalau tidak mau, ya sudah ambil 3 hari saja. Puasa tiap bulan 3 hari. Yang dimaksud bulan di sini bulan Komariah ya, bukan bulan Masehi. Nanti Zulqa'dah minimal 3 hari. Syukur kalau mau ambil Senin Kamis juga. Ya. Nasihat Nabi kepada Abu Hurairah itu 3. 1, sholat duha 2 rakaat setiap hari. Kemudian puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan yang keempat, sholat witir sebelum tidur. Itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Jadi wasiatnya puasa yang minimal. Nabi juga tidak pernah mencontohkan puasa Daud, tapi beliau mengapresiasi puasa Daud sebagai puasa yang paling baik, paling disukai oleh Allah. Saking banyaknya puasanya itu. Sehari puasa, sehari berbuka. Tapi Nabi tidak mencontohkan, khawatir nanti umatnya ikut kemudian lemas gitu ya. Karena puasanya banyak. Nah, yang Nabi wasiatkan minimal puasa 3 hari dalam 1 bulan. Enggak harus berturut-turut. Boleh di awal Ramadan, boleh di tengah Ramadan, boleh di akhir Ramadan ya. Boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan. Atau boleh 1 di awal bulan, 1 di tengah, 1 di akhir. Yang paling afdol adalah 3 hari di tengah bulan yang kita sebut dengan Yaumul Bid. Jadi kalau nggak memungkinkan Yaumul Bid karena ada tugas lapangan atau mungkin sedang sakit, pokoknya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Makanya harus punya kalender hijriah supaya bisa menanda, ya, memberi tanda. Nah, yang terakhir ini tidak saya baca tapi saya ceritakan saja. Jadi ada seorang datang kepada Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bertanya kepada beliau, Anda ini sudah umur berapa? Saya sudah umur 60 tahun, wahai Syekh. Berarti Anda ini sudah melakukan perjalanan cukup jauh dan hampir sampai kepada Allah. Hampir wafat maksudnya. Kemudian dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita ini kan milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Anda tahu enggak maksud dari kalimat itu? Saya tidak tahu, wahai Syekh, tolong tafsirkan apa maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang populer ya, bahkan ada stikernya ya. Jadi kalau ada orang berita meninggal langsung kirim stiker gitu. Entah itu diucapkan atau tidak,
untuk mendoakan yang meninggal atau hanya kirim stiker ya. Tapi minimal untuk menghormati sesama muslim gitu ya. Tapi sebaiknya sambil dibaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir laha, tergantung yang meninggal. Sebaiknya sambil kita baca supaya ada teriring doa, bukan teriring stiker saja. Nah, kata Syekh Al-Fudail menjelaskan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi itu artinya saya ini hamba Allah dan saya pasti akan kembali kepada Allah. Siapa yang mengetahui bahwa dirinya akan kembali, siapa yang menyadari bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, dia pasti tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Dan siapa yang mengetahui, menyadari bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah, dia pasti tahu bahwa dia akan ditanya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan siapa yang menyadari bahwa dirinya akan ditanya, maka dia harus mempersiapkan jawaban. Lantas bagaimana wahai Syekh? Gampang saja kata Syekh. Umurmu yang sudah 60 tahun ini, selebihnya, sisanya, entah berapa saja sisanya, berbuat baiklah terus-menerus. Maka apa yang masa lalu yang tidak baik akan diampuni. Yang masa sekarang yang tidak baik akan diampuni. Yang masa depan sampai wafatmu akan diampuni oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau sudah 60 tahun kok masih terus bermaksiat, masih tidak kelihatan di masjid sholat berjamaah, masih tidak mau ngaji, masih ingin mencari kehidupan dunia yang hanya sekedar untuk dunia, bukan mencari dunia untuk akhiratnya, maka yang masa lalu pun akan dihukum, yang masa sekarang akan dihukum, tidak ada ampunan. Jadi ini nasihat yang berharga bukan saja bagi yang sudah 60 Pak ya, yang di bawah 60 pun ya kita berusaha produktif dalam ketaatan, dalam amal soleh, apalagi yang sudah 60. Ada enggak yang di atas 60 para jamaah? Ada ya? Ya, usahakan kita terus berbuat baik saja. Ya, baik-baik dalam pengertian hablum minallah maupun baik dalam pengertian hablum minannas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kesimpulan kita. Ada 4 tanda diterimanya amal soleh. Apa yang pertama? Ikhlas. Ikhlas ini harus diikuti dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena walaupun ikhlas tapi tidak ikut Nabi tidak diterima. Atau sebaliknya ikut Nabi tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Jadi itu pasangannya. Ya. Yang kedua apa? Semakin membenci kemaksiatan dan semakin suka dengan ketaatan. Yang ketiga, istiqomah, terus menerus saja. Memang berat istiqomah. Sampai yang bernama ibu istiqomah pun belum tentu beristiqomah. Tapi kita berusaha. Ya. Yang terakhir apa? Banyak mengingat akhirat. Jadikan hidupnya mulai saat ini berorientasi akhirat. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetap bekerja seperti biasa, tapi kerjanya itu untuk dunianya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau langsung ke pasar? Monggo kalau ada pertanyaan. Cukup ya, sudah jelas ya. Apa tadi pentingnya diterimanya amal, itu ada 4 ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa setelah membangun Ka'bah. Ali bin Abi Thalib ingin mengucapkan selamat pada siapa yang diterima amalnya. Yang ketiga, para sahabat saling mengucapkan taqabbalallah. Yang keempat, ulama kita terdahulu berdoa setelah Ramadan berapa lama? 6 bulan untuk diterimanya amal. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Ustadz Syarif Hidayatullah yang telah memberikan pemaparan kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan beliau dari 4 poin yang kita kutip tadi, yaitu ikhlas dalam beramal, kemudian membenci kemaksiatan dan suka dalam ketaatan, kemudian istiqamah, dan selanjutnya yang keempat mengingat akhirat, dapat kita amalkan di dunia dan bisa membantu kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ditandanya diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat MC sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Fastabiqul khairat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.